Halo guys, kembali lagi di channel HP Baik. Oke, langsung aja di video kali ini aku mau sharing simple aja sama kalian soal review pengalaman memakai Google Pixel 4 di tahun 2022. Ya, kira-kira HP ini masih worth it nggak sih buat dibeli dipakai sekarang? Kalau ngomongin harganya, HP ini tuh dulunya sekitar 12 juta karena ini adalah flagship dari Google Pixel pada tahun 2019. Jadi udah kelasnya iPhone 11 series sama Xperia 1 yang pernah aku coba. Dan ngomongin harganya sekarang, HP ini udah lumayan turun anjlok banget di sekitar 3,5 jutaan aja. Kemarin aku beli di Shopee. Ya jadi harganya udah 3 jutaan, udah kelasnya HP zaman sekarang itu di lumayan mid range ya, kelas menengah gitu. Ya kira-kira worth it nggak sih HP ini buat buat dibeli, dipinang, dipakai di tahun sekarang kayak gitu. Ini kan HP second. Oke, pertama aku akan sharing bener-bener dari pengalaman pribadi aja memakai si Google Pixel 4. Kita mulai dari segi tampilannya, ini desain dan bodinya. Jujur aja, secara simple sih aku ngerasain Google Pixel 4 ini HP yang bener-bener compact banget dipegang di satu tangan itu. Bener-bener enak banget dibawa kemana-mana juga enak. HP-nya juga ringan, enteng banget nih asli. Terus HP-nya juga kayak tipis dan ramping. Pokoknya bener-bener gila dipegang di satu tangan, masukin kantong. Ini HP bener-bener enak banget. Kalau ngomongin desainnya, ini tampilan depannya memang agak sedikit aneh ya. Seperti HP terbalik, karena biasanya HP sekarang itu bezel bawahnya tebal, tapi ini atasnya yang gede kayak gitu. Sebenarnya lumayan simetris untuk bezel kanan kiri bawah itu tipis, tapi atasnya ini bener-bener gede banget. Tapi gede bangetnya ini juga ada fungsinya guys, yaitu buat kayak Face ID karena HP ini udah nggak ada fingerprint. Dan aku seneng banget dengan Face ID-nya ini bisa dipakai itu apa ya 360 derajat. Jadi posisi HP-nya miring ataupun kebalik tetap bisa membaca wajah kita dan itu cepet banget responnya. Tinggal langsung hidupin tombol power, langsung ngebaca muka, kebuka sendiri, nggak pakai swipe-swipean kayak gitu. Kalau ngomongin tampilan samping, di sini ada tombol yang memang agak sedikit beda di bagian tombol power. Warnanya itu kayak kontras banget dengan bodinya. Di sini body hitam tapi tombolnya putih kayak gitu. Ini memang ciri khas Google Pixel. Tapi ada sedikit kekurangan menurut aku, tombolnya itu agak keras ya. Udah beberapa kali aku nyoba HP Google Pixel itu tombolnya memang kayak keras kayak gitu. Dan untuk tampilan belakang di sini aku seneng banget sebenarnya sih, kayak berasa HP ini tuh nggak ada kayak unsur pengen dilihat kayak gitu. Jadi desainnya bener-bener kayak minimalis sih. Dari bentukan kamera yang mengkotak, lensanya itu nggak kelihatan kalau nggak dari dekat ya kayak gitu. Terus tampilan apa backdoornya ini logo Google-nya juga berasa kayak huruf G aja, simple banget dengan finishing apa glossy. Ini sebenarnya HP ini mewah banget, meling-meling kayak gitu, cuman gampang ketempel sidik jari sih memang kayak gitu. Selanjutnya dari segi layar, ya HP ini layarnya yang pasti udah berpanel OLED, jadi memang dari segi kualitasnya udah nggak bisa diraguin lagi. Layarnya kalau mati bener-bener hitam pekat, dan kalau hidup pun ini warnanya menurut aku ya natural, tajam, warnanya termasuk apa ya, kayak udahlah sesuai banget sih, nggak ada keluhan sama sekali dari segi kualitas layar. Ini mengeluarin budget 3 jutaan pun udah masih worth it banget. Ditambah lagi ini adalah HP mantan flagship yang punya refresh rate tinggi kayak HP zaman sekarang. Ini refresh rate-nya itu 90 Hz dan ini kerasa banget buat kayak scrolling itu mulus, dan ini juga bisa dimatikan buat ngehemat baterai. Beli HP zaman dulu tapi refresh rate-nya udah kayak HP zaman now. Ini worth it sih, dimana mantan-mantan flagship pada zamannya masih jarang yang pakai refresh rate tinggi. Untuk penggunaanku sendiri, aku ngerasa ini layarnya bener-bener udah cukup mumpuni banget, tajam, terus kayak warnanya akurat, dan view angle-nya bagus. Dilihat dari serong-serong itu kayak udah lumayan vivid layarnya, jadi kayak ngeredup-ngeredup dilihat dari samping nggak sama sekali. Ini udah kayak HP mahal kayak gitu. Paling kekurangannya pada bagian layar cuman satu menurut aku, brightness-nya kurang terang buat pemakaian luar ruangan kayak gitu sih. Selebihnya layarnya menurut aku nyaman-nyaman aja, panel OLED sama refresh rate tinggi. Selanjutnya dari segi kamera, jujur aja aku seneng banget sama Google Pixel
4 ini dari segi kameranya buat foto-foto. Iya, di sini memang kalau ngomongin lensanya cuman ada 2 dan kecil, terlihat kurang meyakinkan memang, apalagi resolusinya cuman 12 megapiksel. Lensanya ada 2, di situ ada lensa tambahan buat telefoto. Kualitas fotonya ini cukup mengagetkan di berbagai pencahayaan, di berbagai objek, kondisi. Menurut aku hasilnya termasuk stabil, bagus. Gambarnya itu kayak tajam. Warnanya itu menurut aku Google Pixel lebih natural dari Sony, lebih natural dari iPhone. Karena dynamic range-nya itu nggak seberlebihan iPhone, tapi lebih bagus dari Sony yang pasti. Jadi gambarnya itu kayak apa ya, komposisinya itu pas, nggak terlalu terang, nggak redup juga, terus kayak tajam itu pasti, dan natural, warnanya nggak aneh-aneh kayak kondisi aslinya. Terus kalau ngomongin fitur, di sini aku seneng banget dengan yang namanya mode portraitnya, rapih banget buat motret objek manusia ataupun kayak barang. Misalnya aku pakai iPhone 11 Pro itu buat motret kayak benda itu kan susah ya. Tapi di Google Pixel 4 ini beda kasus. Siap untuk memotret baik barang ataupun objek manusia. Padahal di sini nggak ada lensa bokehnya ya. Tapi hasilnya menurut aku gila banget dan ini menyenangkan banget buat foto bokeh-bokehan. Terus ada fitur mode malam, dan ini kita bisa menentukan sendiri karena mode malamnya ada di bagian samping, bukan otomatis. Jadi misalnya sore-sore hari kita agak butuh apa ya, kayak mode malam, kita bisa pakai, ataupun malam hari, dan hasilnya mencengangkan juga. Dari pencahayaan yang agak ngegelap bisa jadi terang benderang, ataupun yang sekedar pencahayaan standar kayak minim-minim biasa masih ada cahaya-cahaya. Ini hasilnya benar-benar bagus banget, asli kepake banget mode malam, mode portraitnya juga, mode standarnya juga. Ini kameranya menurut aku gila. Terus kalau ngomongin kayak kamera depan, di sini Google Pixel 4 ini aku nggak tahu resolusinya berapa, nggak memperhatikan memang sengaja. Tapi kalau untuk kualitasnya benar-benar gila sih. Kayak buat selfie itu kayak tajem banget, cuman terlalu natural, jadi kayak kurang cakep sedikit. Kayak mukanya itu benar-benar kayak kondisi aslinya. Jadi kalau hitam ya hitam, kalau agak kucel ya kucel, jerawatan ya jerawatan kayak gitu. Terus mode portrait di kamera selfie-nya juga bagus banget, kepake banget, dan sekali lagi rapih banget. Lebih rapih daripada iPhone 11 Pro yang sedang aku pakai. Kalau ngomongin kualitas videonya menurut aku udah bagus juga, tapi nggak sebagus iPhone memang. Tapi kalau dibanding Sony Xperia menurut aku sedikit lebih bagus di sini. Oke guys, dan ini untuk hasil perekaman Google Pixel 4 di resolusi 1080 30 fps. Nah, kalian bisa melihat untuk kualitas stabilisasinya, terus videonya, audio mikrofonnya, di sini kalian bisa langsung nilai. BTW ini aku lagi jalan-jalan tuh pakai Astrea. Nah, di sini ada lensa telefotonya yang bisa buat ngezoom 2 kali. Tek. Nah, kayak gitu. Cuman ini cahayanya rada backlight, jadi ya ada sedikit pembiasan matahari kayak gitu tuh. Coba aku mau sambil yang dari sini. Nah, itu udah kelihatan aku sambil mundur. Kalian bisa melihat untuk pergerakannya apakah stabil atau tidak. Nah, ini untuk fokusnya. Tuh. Fokusnya termasuk cepat ya. Oke guys, dan ini adalah hasil dari kamera depan Google Pixel 4 di resolusi 1080 30 fps. Ada fitur stabilisasinya. Di sini ada fitur apa ya? 1,4. Oh ya, ada fitur ngezoom-ngezooman. Jadi kamera depan bisa zoom kayak gitu, close up ke muka kita. Oke, dan kalian bisa melihat untuk kualitas gambarnya, stabilisasinya, kayak gitulah ya. Lumayan bagus sih, malah ini kayak kelihatan terang apa ya. Selanjutnya dari segi performa, si Google Pixel 4 ini pakai chipset flagship 2019 yaitu Snapdragon 855, RAM-nya 6GB, internal 64GB. Untuk kebutuhan yang namanya kayak sosial media, buka tutup aplikasi, multitasking, editing foto, video, menurut aku udah enak. Yang pengalaman yang aku coba emang seperti itu. Dan kalau kalian
yang suka ataupun penasaran apakah Instagram Google Pixel itu kayak HP Android lain pecah, di sini enggak guys. Jadi udah mirip kayak iPhone, apa ya, upload story-nya itu bening. Kalau ngomongin performa buat main game, aku nggak nyoba HP ini buat main game ya guys, karena ini HP-nya agak gampang panas, jadi aku udah males sendiri mau mau naro game di HP ini. Ditambah lagi mungkin HP-nya kayak agak layarnya kecil, ditambah lagi HP-nya agak tipis juga, terus baterainya kecil, jadi bawaannya udah males pakai HP ini untuk gaming kayak gitu. Dan memang hanya sekedar sosial media kadang kerasa panas sih, nggak tahu kenapa untuk unit yang aku dapatkan kayak gitu sih. Oke, selanjutnya dari segi kualitas audio speaker. Ya, si Google Pixel 4 ini sudah pakai stereo speaker di bagian bawah sama atas. Dan untuk kualitasnya ini gila banget menurut aku, meskipun ini HP kecil. Ini menurut aku audionya salah satu yang terbaik yang pernah aku coba. Bahkan untuk sekarang lebih bagus dibanding iPhone 11 Pro yang sedang aku pegang juga. Ini kualitasnya bagus. Dan untuk fiturnya juga ada yang namanya kayak keseimbangan audio, jadi kita bisa milih audio mana yang lebih kita kerasin, misalnya yang kanan ataupun yang kiri. Jadi bisa diatur sendiri sesuai selera kita, ataupun dibuat sejajar antara kanan kiri itu suaranya sama kayak gitu. Ini fiturnya keren sih, kayak di Sony Xperia series. Untuk kualitas audionya kalian bisa dengerin aja berikut ini. Ya, pokoknya kualitas audio speakernya ini bener-bener enak banget, kayak buat nontonin podcast, buat dengerin musik, ataupun buat kayak nonton film-film. Suaranya jos. Terakhir aku ngomongin masalah baterai. Mungkin kalian udah pada apa ya, udah pada tahu lah ya, biasanya HP 5 Jepang, terus HP masa lalu yang memang trennya kala itu belum belum masuk kayak tren baterai badak kayak HP zaman sekarang. Ya memang kapasitasnya cuma 2800 mAh. Ini Android bos, jadi memang nggak bisa berharap seawet kayak iPhone kayak gitu. Nggak, di sini untuk kebutuhan harian nggak kuat buat satu hari, jadi perlu charger 2 kali, itu pun pemakaianku tanpa gaming. Nggak tahu kalau ngegame itu kayak apa. Jadi kayak gitu, dari segi baterainya memang nggak seawet HP zaman sekarang, bahkan bisa dibilang ini boros kalau kalian itu user HP zaman sekarang yang baterainya 5000 mAh, 6000 mAh, pakai HP ini pasti kaget. Tapi kalau kalian user HP limbah Jepang kayak seri Xperia ataupun seri yang lainnya yang memang kapasitasnya memang nggak lebih dari 3000 mAh, pakai HP ini sih menurut aku nggak kaget sih. Aku sendiri udah biasa pakai HP dengan screen on time sekitar 4 jam. Ya kalau diirit-irit banget 1 hari cukup, tapi kebutuhan biasa amannya itu 2 kali charger. Oke guys, jadi mungkin segitu aja yang dapat aku sharing sama kalian soal review pengalaman memakai Google Pixel 4 di tahun 2022. Kalau ditanya apakah HP ini worth it buat dibeli di tahun sekarang dengan budget 3 jutaan, 3,5 juta lebih tepatnya, menurut aku untuk kebanyakan orang nggak worth it sih, karena di sini kekurangannya cukup kerasa, yaitu layar kecil, terus baterainya nggak bisa kuat seharian, kameranya kurang lensa ultra wide, terus internalnya untuk modal 3 jutaan ini dapat 64 GB, termasuk kecil ya dibanding HP zaman now, kalian bisa dapat 128 lah. Tapi bisa dibilang HP ini juga worth it banget buat beberapa orang, khusus misalnya buat kalian yang lagi nyari HP yang compact, enak dibawa kemana-mana, digenggam itu nggak berat. Google Pixel ini tepat banget. Apalagi layarnya juga 90 Hz buat kebutuhan harian, udah kayak HP zaman sekarang. Terus kualitas fotonya depan belakang mumpuni banget. Ini berani banget buat diadu dengan flagship HP zaman sekarang sekalipun menurut aku. Terus audio speakernya gila banget, enak banget. User interface Google Pixel salah satu yang terbaik untuk kalangan Android. Simple, bersih, dan gak ribet, gak ada iklan. Pokoknya kalau kalian pengen nyobain Google Pixel, experience-nya itu gimana, cobain aja deh. Pasti ada yang beda dengan HP Android kebanyakan.
Videonya sekian, kalian bisa berkomentar bebas di kolom komentar pendapat kalian dengan Google Pixel 4 ini. Kita ketemu lagi di video selanjutnya dan bye.